Kalau saya mulai lagi dari nol, apa yang akan saya lakukan supaya saya punya 10 juta per bulan? Saya akan ceritakan di era tahun 2024 ini, apa yang akan saya lakukan supaya bisa dapat 10 juta per bulan. Saya akan bongkar habis di video ini dan tonton sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Saya dengan sangat senang ingin berbagi kepada adik-adik di mana mereka tuh sering bertanya, Pak Chandra, apa yang akan Anda lakukan kalau seandainya Pak Chandra mulai lagi dari nol? Saya mulai ceritakan pengalaman saya di usia 12 tahun. Saya magang di toko paman. Saya pulang sekolah, waktu itu ayah saya memberikan saya les privat sebagai perenang. Saya ikut renang di klub, tapi kadang-kadang saya kalau Sabtu Minggu saya magang di toko paman. Jadi saya magang di toko paman, saya dibayar pakai apa? Saya dibayar cuma pakai permen. Namanya juga anak kecil. Karena saya cuma pengen beli permen nggak punya duit, ya sudah, saya magang aja di toko paman, dibayarnya pakai permen. Saya di situ bantu jaga jualan 5-6 jam. Dan saya dibayar pakai permen, dan saya udah happy banget. Uangnya saya berikan ke paman saya. Ya, paman saya cuma menerima gitu aja. Jadi itu sebuah pekerjaan yang menurut saya melatih insting saya untuk berjualan. Ya, namanya juga daripada anak sekarang main game, ya lebih baik saya bantu jualan di toko paman. Usia 17, saya mulai universitas. Ayah saya waktu itu cuma mampu membiayai saya masuk ke universitas, tapi sudah tidak mampu membiayai saya uang kuliah. Jadi yang saya lakukan adalah saya part-time sebagai guru les privat. Karena saya mampu menguasai 3 mata pelajaran, matematika, fisika, dan kimia. Kenapa saya mau cerita ini? Karena saya mau ceritakan proses saya dari mana saya memulai karir saya dari nol mendapatkan uang pertama kali. Saya masih ingat satu murid, waktu itu saya dibayar 50.000 per bulan. Mungkin Anda berkata, 50.000 per bulan? Tapi ingat, itu tahun 1994. Mungkin sebagian besar yang nonton video ini baru lahir. Waktu itu saya merintis, saya punya 8 orang murid. 8 orang murid, jadi kalau 50.000 dikali 8, berarti saya satu bulan mendapatkan income 400.000 per bulan. Lumayan untuk seorang mahasiswa. Jadi waktu itu saya masih ingat biaya semesteran saya 850.000, saya dapat 400.000 per bulan, satu semester 6 bulan, jadi saya itu mungkin bisa mengumpulkan uang 2,4 juta per bulan untuk bayar uang kuliah, masih ada kembalian untuk biaya hidup saya sehari-hari. Karena orang tua sudah tidak mampu membiayai saya kuliah. Ini akan saya lakukan kalau saya mulai lagi dari nol, untuk bisa mencapai income 10 juta per bulan. Sekali lagi, ini semua offline. Dan apakah saat ini masih relevan? Sangat relevan. Anda nggak harus punya skill kayak saya. Anda bisa punya skill. Contohnya Anda punya kemampuan mengajar bela diri contohnya. Ya sudah, Anda jadi guru les privat aja. Anda punya kemampuan basket contohnya. Ya sudah, jadi guru les privat aja. Anda jangan berharap Anda nggak punya skill apa-apa, tapi Anda minta bayaran. Keliru. Nah, usia 19 tahun, barulah waktu saya sudah memberikan les privat 2 tahun tersebut, salah seorang murid saya menawarkan saya menjadi seorang reseller. Waktu itu reseller vitamin, food supplement. Karena saya lihat food supplement ini memang dulu orang tidak populer, tapi sekarang semakin lama semakin populer. Saya lihat di mall mana yang nggak jual food supplement. Anda pergi kemana, mungkin kalau orang Indonesia bicaranya jamu. Tapi kalau Anda ke negara maju seperti Jepang, Korea, Amerika, Eropa, di banyak negara-negara maju, nggak semua Eropa itu negara maju ya, itu saya rasa food supplement sudah menjadi bagian dari hidup. Zaman dulu tuh nggak ada ya Alfamart, Indomart. Sekarang di Alfamart, Indomart kan banyak juga camilan-camilan sehat. Nah, dari sini, ini tibalah saya di masa galau. Saya punya fase galau. Apa tuh fase galau saya? Yaitu saya harus memutuskan tetap jadi guru les atau saya beralih profesi menjadi seorang reseller. Kalau saya jadi seorang reseller, income saya sekian. Nah, akhirnya kegalauan saya putuskan. Nah, reseller itu kan ceritanya pengusaha pemula. Disinilah mindset saya mulai terjadi. Saya tetap melanjutkan kuliah, tapi saya juga harus menjadi guru les, tapi saya juga harus memulai bisnis menjadi seorang reseller. Nah, di perusahaan tersebut saya menjadi reseller total selama 3 tahun. Alhasil, Anda tahu apa yang terjadi? Saya lepas guru les saya,
yang berpenghasilan 400.000 per bulan, dan saya menjadi seorang reseller, income saya waktu itu bisa menembus 3-7 juta per bulan. Wow. Bayangkan saya usia waktu itu masih 20-an tahun, saya sudah bisa penghasilan 7 juta per bulan tahun 1998. Saya tidak beruntung. Perusahaan itu terkena krismon. Sama seperti COVID. Ya, ini terkena. Tapi saya sempat mengenyam penghasilan 7 juta per bulan tahun 98. Akhirnya keputusan saya menjadi seorang reseller tidak salah, karena saya bisa meleverage income saya dari 400.000 jadi 7 juta. Alhasil 3 tahun saya bisa beli mobil pertama saya. Jadi intinya apa yang saya lakukan sampai saya dapat 10 juta pertama, ya ini langkah saya. Nah, sekarang saya flashback nih kepada cerita ini tadi. Kalau Pak Chandra mulai lagi dari nol, apa yang akan saya lakukan? Pertama, yang saya lakukan, saya akan melakukan hal yang sama. Saya akan jadi guru les lagi, saya akan jadi reseller lagi, karena saya sudah pernah lalui. Bedanya, dulu saya offline. Kalau saya mulai lagi sekarang, saya tidak harus memulai offline. Saya juga bisa memulai secara online. Nah, apa yang saya lakukan secara online? Nomor 1, saya harus perbaiki dulu mindset saya. Jadi, sewaktu saya menjadi seorang guru les, yang mana saya itu punya income pasti 400.000 per bulan, saya buang. Saya shifting menjadi pengusaha, reseller, dan akhirnya saya betul-betul mulai dari nol. Itu butuh sebuah keberanian. Karena tidak semua orang itu berani meninggalkan kenyamanan yang sudah ada. 400.000 ditinggalkan. Tapi saya berani karena saya menaruh sebuah impian dan harapan yang besar. Dan akhirnya terbukti. Saya bisa tembus income 3-7 juta per bulan. Ya, namanya sebagai seorang reseller kan tidak pasti ya. Kadang kenapa saya bilang nggak pasti 7 juta. Bukan seperti kayak orang kerja gitu kan. Jadi guru les juga nggak pasti. Kadang murid ramai, kadang murid sepi. Tapi kalau Anda punya personal branding yang baik, mulut ke mulut orang pasti akan memperkenalkan sama Anda. Dan akhirnya sama kayak guru les. Ini loh, guru les bagus, teman-temannya bisa memperkenalkan. Anak saya dileskan sama dia, jadi pinter anak saya. Karena saya ternyata memegang murid-murid yang bandel-bandel, hampir nggak naik kelas. Tapi ada beberapa murid saya yang saya handle jadi naik kelas gitu. Nah, itu menjadi buah bibir. Ketika saya jadi buah bibir di mana-mana, semester depannya murid saya membludak. Murid lama mau les kembali, murid yang baru mau bertambah. Dan akhirnya murid les saya membludak, tapi saya sudah menutup. Saya ngomong, minta maaf, saya tidak lagi menerima murid les baru. Karena saya sekarang fokus menjadi seorang reseller. Saya sadar kalaupun saya menambah murid saya tidak akan lebih besar daripada reseller. Kenapa? Ya, karena gini, misalkan ya, kalau saya tetap sebagai guru les privat, saya ini maksimal bisa punya murid berapa sih? Katakanlah murid saya bisa jadi 20 sampai 40 orang. Maka penghasilan saya maksimal ya cuma di 20-40 orang itu. Tapi kalau saya jadi reseller dan saya punya customer yang repeat order dan akhirnya menjadi customer base, pelanggan tetap, Anda tahu apa yang terjadi? Ini bisa sampai ribuan orang. Dan saya nggak mungkin menghandle ribuan orang guru les, nggak mungkin. Akhirnya saya melihat jangka depan, saya melihat jangka panjang, ya udah, saya memilih yang bisa ribuan orang ini. Karena ribuan orang ini memungkinkan saya punya penghasilan yang tak terhingga. Dan nggak mungkin penghasilan saya cuma sebatas 400.000 per bulan. Kalaupun saya bekerja sangat keras, saya kalikan 800.000 satu bulan saat itu. Nah, saya sama-sama mati-matian, tapi kalau orang cocok dengan produk saya, maka ribuan orang akan berpotensi repeat order. Nah, dari cerita ini, mindset saya nomor 1, mindset. Makanya, kenapa Success Before 30? Number 1, it's all about mindset. Yang kedua, alat atau kendaraan. Saya kenapa memutuskan jadi reseller? Karena saya tahu alatnya ini lebih cepat daripada saya jadi guru les. Akhirnya saya memilih vehicle yang lebih cepat. Nah, saya menemukan sebuah alat yang tepat. Contoh, mungkinkah Anda mengangkat mobil? Nggak mungkin. Sendirian, nggak mungkin. Tapi kalau Anda menggunakan alat, dongkrak, Anda bisa loh ngangkat mobil bertonton hanya dengan sebuah dongkrak. Nah, itu yang saya maksud dengan alat.
Nah, Anda harus berpikir, kalau Anda mau sukses before 30, nah saya sadar, waktu saya usia 19 tahun, saya kalau nggak memikirkan vehicle ini atau alat ini, maka saya tidak mungkin bisa sukses before 30. Yang kedua, jadi temukan alat. Yang ketiga adalah mentor. Dulu untungnya saya ini diperkenalkan seorang mentor yang sudah sukses di perusahaan reseller tersebut. Nah, sekarang kan mentor online banyak. Nah, mentor-mentor ini penting banget. Kalau Anda mau sukses di bidang usaha tersebut, siapakah mentornya? Dulu waktu saya jadi guru les, saya punya mentor juga. Siapa mentornya? Guru les saya sendiri. Karena saya waktu SMA saya sempat punya guru les. Dia juara di Olimpiade Matika, dia juga punya murid les banyak. Nah, itu mentor saya. Akhirnya dari cara kerja beliau saya belajar. Ikut latihan pencak silat, taekwondo, karate. Anda kan juga pasti punya guru dong. Nah, itu juga bisa. Saya yakin mentor itu ada di mana-mana. Nah, enaknya zaman sekarang itu mentor itu Anda tinggal DM Instagramnya, syukur-syukur kalau dibales. Tapi kalau siapa tahu Anda itu orangnya hebat, one day Anda akan dipanggil. Anda akan diperkenalan. Disitulah peluang Anda akan terjadi. Oleh sebab itu, sejak saya menemukan mentor, 20 tahun hidup saya banyak berubah. Tapi sayang waktu itu terkena krismon. Dan akhirnya saya berjuang lagi dari awal. Di usia saya yang ke-23 tahun, saya mulai merintis usaha saya yang pertama. Nah, disinilah usaha saya yang pertama, reseller di perusahaan KK Indonesia. Ini yang saya lakukan. Yang mana saya dari reseller, merintis karir, menjadi distributor, kemudian menjadi manajer, director, sekarang menjadi co-founder. Disinilah proses perjalanan saya. Kebetulan konten ini dibuat, saya sudah 25 tahun di usaha ini. Dan saya sekarang juga punya anak usaha kedua sampai ke-7 under CPN Group. Oke, saya nggak mau bangun cerita usaha saya sampai sebesar sekarang. Tapi saya mau cerita bagaimana saya mencapai 10 juta yang pertama. Nah, di 10 juta yang pertama itu, betul-betul coba Anda telaah, Anda itu punya skill apa. Nah, mindset alat mentor ini adalah sebuah pengalaman yang saya alami pribadi. Saya cuma pengen sharing sama Anda. Kalau saya mulai dari nol, saya sudah tunjukkan jalannya bagaimana saya lakukan. Nah, sekarang kalau Anda masih bingung, Pak, saya mau mindset tapi saya di lingkungan saya jelek. Saya takut saya terpengaruh. Oke, Pak, saya mau menemukan alat tapi kayaknya di kampung saya ini saya nggak menemukan alat yang tepat untuk saya ini bisa meleverage income saya. Baik, Pak, saya ini kepingin menemukan mentor tapi nggak ada mentor yang mau bimbing saya. Oke, saya sediakan satu. Namanya komunitas Yes. Komunitas Yes ini apa? Komunitas ini saya dirikan karena banyak anak muda diajarin mindset tidak berani. Akhirnya saya sekarang ke komunitas Yes, saya ajarin mindsetnya. Saya nggak punya alatnya. Oke, saya sediakan alatnya. Berpartnerlah dengan KK Indonesia. Pak, saya pengen bisnis, tapi saya nggak punya sekolahnya. Saya sediakan sekolahnya. Sekolah bisnis KIS. Pak, saya modalnya minim. Anda bisa mulai dari komunitasnya dengan modal cuma 2,5 juta rupiah. Yang kelima, Pak, saya pengen punya mentor. Loh, saya sediakan Anda mentor 24 jam. Anda bisa chat di @recommended_mentor SP30 di Instagram saya. Jadi intinya 5 ini saya siapkan. Tapi kalau 5 ini sudah saya siapkan, Anda masih nggak tertarik, ya sudah nggak apa-apa. Kan namanya saya ini cuma nolong dan membantu. Dan bisa nggak Pak saya bisa dapat 10 juta per bulan? Pasti. Pelan dan pasti. Nah, sekarang pun saya sebagai seorang business coach pun saya juga melatih beberapa perusahaan-perusahaan yang saya latih. Saya kemudian punya anak usaha namanya CPN Training and Consulting. Anda lihat aja di IG saya Champion Maker. Itu beberapa klien-klien saya seperti kayak Bank Indonesia. Saya juga diundang di partai. Saya juga pernah menjadi motivatornya klub bola Arema. Itu portofolio saya. Saya mendidik orang, mentraining orang, maju, berhasil. Ketika kita punya skill, kita bisa membuktikan orang yang kita bimbing dan maju, usahanya itu benar. Tahu apa yang terjadi? Maju dan sukses. Saya sudah siapkan nih benar-benar untuk adik-adik yang pemula pengen benar-benar maju. Tapi dengan sekali lagi ya, saya minta Anda cuman 2K. K yang pertama adalah punya kemauan. Saya nggak mau Anda membimbing orang yang nggak punya kemauan, nggak guna gitu loh. Dan yang K yang kedua adalah mau kerja keras. Jadi artinya saya nggak butuh modal. Kemauan kerja keras, saya yakin Anda cuma modal 2K ini. Sama 2N, nurut. Dan N yang kedua nyontek.
Cuman ini aja, saya yakin kalau Anda dengan yang saya lakukan ini, Anda pasti bisa berhasil. 10 juta per bulan. Demikian video ini saya buat. Saya sudah ceritakan pengalaman saya 31 tahun yang lalu. Ketika saya mulai dari nol, itu yang saya lakukan. Kalau saya sekarang balik jadi guru les, pasti banyak murid saya. Semoga video ini menginspirasi. Jangan lupa like-nya. And always salam hebat. Luar biasa.